Halo para sahabat semua, kembali lagi bersama saya di LKP Ilsa Official. Nah, dalam kali ini saya akan membahas tentang cara permohonan pendirian apa saja sih yang harus disiapkan untuk LPK, BLK LN, dan BLK komunitas. Mungkin kalau ada perbedaan sedikit, itu bisa jadi ya, karena setiap daerah punya persyaratan misalkan masing-masing, dan ini yang saya dapat di kota saya. Nah, tentunya sebelum membuat LPK tersebut, ya teman-teman harus mempunyai yayasan. Yayasan inilah yang akan menaungi dari LPK BLK ini. Nah, apakah dari LPK ini harus membuat rekening juga nanti kalau sudah jadi? Jadi, menurut informasi ini tidak perlu karena bantuannya akan masuk ke yayasannya. Jadi, yayasannya saja yang harus punya rekening atas nama yayasan secara resmi ya. Seperti dari bank-bank BRI ya. Satu contohnya ya, yang sering direkomendasikan yaitu BRI. Nah, permohonan pendiriannya ini, dan saya sambil baca di sini nih. Ini saya dapat dari kota kami ya, dari Disnaker. Nah, pertama adalah nama pemohon. Nah, kedua alamat pemohon. Nah, terus nama lembaga. Jadi siapkan nama lembaganya, LPK atau BLK-nya. Selanjutnya adalah alamat. Jadi alamatnya tidak mesti juga sama dengan domisili tempat teman-teman. Bisa di ruko atau di tempat-tempat yang lainnya. Terus jenis program pelatihan. Nah, ini adalah jenis program, misalkan ada komputer, ada menjahit dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada permohonan baru. Nanti dicentang saja ya di sini. Satu sini nanti tuh misalkan teman-teman ini bisa datang dahulu ke Dinas Tenaga Kerja untuk meminta seperti belangko seperti ini ya. Nah, ini juga ada permohonan izin perubahan. Nah, selanjutnya adalah permohonan izin penambahan program pelatihan. Jadi, ini permohonannya itu berkaitan yang baru, ada perubahan atau penambahan program. Nah, kelengkapan. Nah, ini adalah kelengkapan administrasi yang harus disiapkan. Apa aja sih? Nah, satu adalah fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian atau perubahan sesuai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang ya. Ini berbadan hukum tentunya kan seperti yayasan yang ada Kemenkumhamnya. Nah, kedua adalah daftar riwayat hidup penanggung jawab. Nah, ini daftar penanggung jawabnya itu siapa ya. Nah, dari LPK, BLK, LN atau komunitas yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas KTP. Nah, ini siapa nanti yang penanggung jawabnya? Misalkan ketua yayasannya. Nah, ini ada daftar riwayat hidupnya ya. Nanti bisa dilampirkan. Terus dilengkapi dengan foto KTP, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah. Nah, itu yang kedua ya. Nah, ini yang ketiga. Ini yang ketiga adalah fotokopi nomor wajib pajak, yaitu NPWP. Atas nama lembaga. Nah, atas nama lembaga itu berarti atas nama yayasan. Nah, terus yang keempat, yaitu fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa sarana dan prasarana kantor tempat pelatihan sekurang-kurangnya 3 tahun. Nah, ya syukur-syukur misalkan mempunyai tempat yang sudah bersertifikat atau akta jual beli ya, yang bukan berupa sewa. Kalau misalkan sewa berupa minimal itu 3 tahun. Nah, itu kalau misalkan sewa kwitansinya itu harus ada ya, bahwa teman-teman benar-benar misalkan menyewa sarana prasarana untuk pelatihan tersebut. Nah, selanjutnya ini yang kelima adalah keterangan domisili LPK, BLK, dan BLK komunitas dan pejabat yang berwenang. Nah, ini yang kelima ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah profil LPK, BLK LN atau BLK komunitas.
Nah, ini profilnya harus dimasukkan ya seperti foto lagi ada kegiatan atau ada presentasi dari instrukturnya ya, kegiatan-kegiatannya, profilnya, misi dan visi. Nah, itu semuanya dimasukkan dan ditandatangani oleh penanggung jawab LPK, BLK, LN atau BLK komunitas yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat. Nah, ini ya. Dalam memuatnya itu yaitu ada struktur organisasi yang uraian tugasnya. Jadi struktur organisasi ya, misalkan ada ketua, bendahara, sekretaris dan sebagainya ya ke bawah. Terus daftar riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan. Nah, ini juga dilampirkan sertifikat instrukturnya, juga riwayat hidup dari instrukturnya. Terus program kerja LPK, BLK, LN, dan BLK komunitas, dan rencana pembiayaan selama 3 tahun. Nah, ini juga harus dimasukkan ke dalam permohonan pendirian. Ya, misalkan nih pelatihan komputer, nih jangan kalau jangka per bulannya itu berapa, kalau misalkan dalam 3 tahun itu berapa. Nah, terus di sini adalah program yang keempat ya. Ini. Jadi setelah ke-6 tadi ada butir-butir, ada 6 ya, ada 6, yaitu program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan. Nah, ini apa yang masuk ke program kompetensi ya, seperti ada komputer, menjahit, bahasa Inggris ya. Nah, atau industri yang lainnya yang memang bekerja sama nanti dengan industri kerja ya. Terus ialah adalah kapasitas pelatihan per tahun. Nah, ini kapasitas pelatihannya itu apa aja? Nah, ini adalah yang ke-6 adalah daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakannya. Ini yang ke-6 ini adalah daftar sarana prasarana, misalkan ada kursi, ada meja, ada whiteboard, ada komputer. Nah, ada toilet, itu semua nanti dimasukkan. Misalkan kursi ada 20, ada komputer ada 5. Terus itu pun dimasukkan ya, dimasukkan. Itu dibuat seperti tabel, langsung misalkan 5 kursi, terus ada komputer jumlahnya 5, terus semua ya diuraikan. Nah, setelah itu dilampirkan semuanya ya, data-datanya sama fotokopi data instruktur, sertifikat kompetensi instruktur, akta dari tentunya dari notaris ya, dari yayasan notaris, Kemenkumham, semuanya itu menjadi satu. Itu nanti dibuat seperti buku ya, seperti buku. Dan itu di depannya adalah permohonan pendirian LPK ya. Nah, setelah itu barulah datang ke Dinas Tenaga Kerja ya untuk dilakukan permohonan. Nah, setelah itu nanti akan diverifikasi apakah sesuai, apakah ada harus perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki. Nanti dari pihak Dinas Tenaga Kerja yang memutuskan layak atau harus ada perbaikan-perbaikan. Yang penting teman-teman ketika melakukan permohonan pembuatan LPK atau BLK LN, BLK LN ini adalah BLK yang jenisnya yang nanti ada program pelatihan seperti mereka yang untuk diterbangkan ke luar negeri ya. Nah, ini yang BLKLN. Nah, jadi dalam ini kan kalau misalkan BLKLN itu kan harus besar ya. Apa tuh gedungnya gitu kan, sarana-sarananya. Kalau LPK
ini bisa besar atau mungkin dengan bangunan-bangunan yang penting lengkap walaupun standar. Tapi kalau misalkan BLKLN ini harus ya benar-benar istilahnya sesuai dengan aturan-peraturan yang nanti akan ditinjau dan diverifikasi secara lapangan. Nah, oke. Seperti itu ya persyaratan-persyaratan dari pendirian LPK, BLKLN, dan BLK komunitas. Nah, buat teman-teman yang bertanya atau komentar, silakan ya. Di bawah silakan komentar. Saya juga nanti bisa memberikan penjelasan lagi ya seputar di komentar. Jadi bisa boleh bertanya ya di komentar kami di bawah agar teman-teman bisa lebih paham lagi, karena memang saya juga ini dapat ininya ya, permohonannya, dan saya kan kebetulan sudah juga datang ke Dinas Tenaga Kerja untuk membuat LPK, karena saya punya CP ya, CP Terapi Cempaka Hipnotis Indonesia. Jadi CP ini tidak bisa diajukan untuk LPK, jadi harus bentuk yayasan. Jadi CP nggak bisa ya. Nah, maka dari itu saya pending dulu karena kan harus membuat dulu yayasan ya. Atau misalkan punya keluarga yayasan, bisa kita numpang gitu ya. Nah, kalau misalkan dari CP itu tidak bisa. Jadi ya buat teman-teman, silakan like, share, dan bagikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan salam cerdas, salam sehat.